Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harnisa dari manajemen A2. Baiklah, saya akan mempresentasikan mengenai materi peramalan atau forecasting. Yang pertama yaitu pengertian peramalan. Peramalan atau forecasting yaitu aktivitas memprediksi atau memperkirakan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang dengan waktu yang relatif lama. Pengertian lain dari peramalan adalah suatu teknik analisa perhitungan yang dilakukan dengan pendekatan kualitatif ataupun kuantitatif untuk melakukan perkiraan peristiwa pada masa depan dengan penggunaan referensi data-data pada masa lalu. Peramalan sendiri dapat menjadi dasar untuk suatu rencana jangka pendek, menengah, ataupun jangka panjang sebuah perusahaan. Dalam suatu peramalan, diperlukan seminim mungkin kesalahan di dalamnya, supaya bisa meminimalisir tingkat kesalahan tersebut. Maka akan lebih baik apabila peramalan dilaksanakan dalam satuan angka atau kuantitatif. Yang kedua yaitu tujuan dari peramalan. Menurut Heiser dan Render, peramalan mempunyai tujuan antara lain yang pertama, sebagai pengkaji kebijakan perusahaan yang berlaku di saat ini dan di masa lalu, dan juga melihat sejauh mana pengaruh di masa yang akan datang. Yang kedua, peramalan dibutuhkan karena terdapat timeline atau delay antara ketika suatu kebijakan perusahaan ditetapkan dengan ketika implementasi. Yang ketiga, peramalan adalah dasar penyusutan bisnis di suatu perusahaan sehingga bisa meningkatkan efektivitas sebuah rencana bisnis. Yang ketiga yaitu fungsi dari peramalan. Fungsi dari peramalan akan diketahui ketika pengambilan keputusan. Keputusan yang baik adalah keputusan yang berdasarkan atas pertimbangan apa yang akan terjadi di waktu keputusan tersebut dijalankan. Jika kurang tepat ramalan yang sudah disusun, maka masalah peramalan juga merupakan masalah yang sering dihadapi. Manfaat dari peramalan. Manfaat dari peramalan sebagai berikut. Yang pertama, sebagai alat bantu untuk merencanakan yang efektif dan efisien. Yang kedua, untuk menetapkan kebutuhan sumber daya pada masa yang akan datang. Yang ketiga, untuk membuat keputusan yang tepat. Yang keempat yaitu metode peramalan. Metode peramalan ialah suatu cara mengestimasi atau memperkirakan dengan kuantitatif atau kualitatif apa yang terjadi di masa depan menurut data yang relevan di masa lalu. Penggunaan metode peramalan ini yaitu untuk memprediksi dengan sistematis dan pragmatis atas dasar data yang relevan di masa lalu. Dengan demikian, metode peramalan bisa memberikan objektivitas yang lebih besar. Adapun jenis metode peramalan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, metode peramalan yang berdasar pada pemakaian analisa keterkaitan antara variabel yang diperkirakan dengan variabel waktu dengan deret berkala. Yang kedua, metode peramalan yang berdasar pada pemakaian analisis pola hubungan antara variabel yang hendak diperkirakan dengan variabel lain yang menjadi pengaruh yang bukan waktu, disebut metode korelasi atau sebab akibat. Yang terakhir yaitu jenis-jenis peramalan. Yang pertama, menurut Herianto, berdasarkan horizon waktu, peramalan bisa dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama, peramalan jangka panjang adalah yang meliputi waktu yang lebih panjang dari 18 bulan. Seperti contohnya, peramalan yang dibutuhkan dalam hubungannya dengan penanaman modal, merencanakan fasilitas, dan merencanakan untuk kegiatan lead bank. Yang kedua, peramalan jangka menengah adalah yang meliputi waktu antara 3 sampai 18 bulan. Seperti contohnya, peramalan untuk merencanakan penjualan, merencanakan produksi, dan merencanakan tenaga kerja tidak tetap. Yang ketiga, perencanaan jangka pendek
adalah yang meliputi jangka waktu kurang dari 3 bulan. Seperti contohnya, peramalan dalam keterkaitannya dengan merencanakan pembelian material, membuat jadwal kerja, dan menugaskan karyawan. Sedangkan menurut Heiser dan Render, berdasarkan fungsi dan perencanaan operasi pada masa depan, peramalan dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu peramalan ekonomi. Peramalan ini membahas siklus bisnis dengan prediksi tingkat inflasi, tersedianya uang, dana yang diperlukan untuk pembangunan, perumahan, dan indikator perencanaan lainnya. Yang kedua, peramalan teknologi. Peramalan ini memahami tingkat kemajuan teknologi yang bisa meluncurkan produk baru yang menarik, yang memerlukan pabrik dan peralatan yang baru. Yang ketiga, peramalan permintaan adalah proyeksi permintaan pada produk atau layanan perusahaan. Peramalan ini juga bisa disebut dengan peramalan penjualan yang menjadi pengendali produksi, kapasitas dan juga sistem penjadwalan dan menjadi input untuk merencanakan keuangan, pemasaran, dan sumber daya manusia. Sedangkan menurut Saputro dan Asri, berdasarkan jenis data ramalan yang disusun, peramalan jenis ini dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama peramalan kualitatif. Adalah peramalan yang berdasar pada kualitatif di masa lalu. Hasil ramalan yang dibuat sangat bergantung dari orang yang menyusunnya. Hal ini penting karena peramalan tersebut ditentukan menurut pemikiran yang sifatnya intuisi, pendapat dan pengetahuan serta pengalaman dari penyusunnya. Seringkali peramalan yang dengan kualitatif ini berdasarkan pada hasil penyelidikan seperti pendapat salesman, pendapat sales manager, pendapat para ahli, dan survei konsumen. Yang kedua, peramalan kuantitatif adalah peramalan yang berdasar pada data penjualan di masa lalu. Hasil peramalan yang dibuat adalah bergantung dari metode yang digunakan dalam peramalan tersebut. Pemakaian metode yang berbeda akan dihasilkan hasil yang berbeda pula. Yang terakhir, menurut Ginting, berdasarkan sifat penyusunannya, peramalan dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama, peramalan subjektif adalah peramalan yang berdasar pada perasaan atau intuisi dari orang yang menyusunnya. Yang kedua, peramalan objektif adalah peramalan yang berdasar pada data yang relevan di masa lalu dengan memakai teknik-teknik dan metode-metode dalam menganalisa data tersebut. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak salah dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.